Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianda Saputra. NPM saya 19630915. Saya dari kelas 5O reguler pagi Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan materi dari sebuah interaksi. Berikut penjelasan saya. Interaksi. Kerangka kerja interaksi. Interaksi yaitu komunikasi antar user dengan sistem. Kerangka kerja Donald Norman antara lain user menetapkan tujuan, rumuskan tujuan atau keinginan, spesifikasi perintah atau aksi pada antarmuka, jalankan perintah atau aksi, pahami perintah-perintah sistem, terjemahkan perintah-perintah sistem, uji perintah-perintah dalam sistem apakah sesuai dengan tujuan. Beberapa sistem lebih sulit penggunaannya dibandingkan sistem yang lain. Pada saat eksekusi, hasil atau tindakan sistem tidak sesuai dengan perintah yang diberikan user. Pada pengujian sistem, perubahan yang diharapkan user berbeda dengan hasilnya. Model dari Norman terpusat pada interface menurut cara pandang user, sehingga dikembangkan model Abou dan Bill. Model Abou dan Bill, sebuah interaksi melibatkan 4 bagian, yaitu pertama user atau yang bisa disebut dengan pengguna, input atau data, sistem atau sebuah proses, dan output yaitu hasil. Setiap bagian mempunyai bahasa sendiri yang unik. Interaksi memerlukan penterjemah. Masalah terjadi jika antar interface tidak saling mengenal bahasa tersebut. Seorang user menerjemahkan keinginannya melalui interface, di mana hasilnya kemudian ditampilkan dalam layar dan ditangkap oleh pengguna tersebut. Kerangka kerja umum untuk memahami interaksi. Pertama, tidak harus sistem terkomputerisasi. Kedua, mengidentifikasi semua komponen yang terlibat. Ketiga, mempunyai penafsiran yang sama dari sistem-sistem. Dan yang keempat, tidak berbentuk. Ergonomi. Ergonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari karakteristik fisik dalam interaksi, antaranya yaitu pengaturan alat pengendali dan tampilan, seperti pengelompokan alat kendali yang berdasarkan fungsi atau frekuensi penggunaan atau urutannya. Lingkungan kerja, misal penetapan aturan sesuai tingkat pengguna. Kesehatan, misalnya posisi fisik, kondisi lingkungan yang berupa suhu, kelembapan, cahaya, dan kebisingan. Penggunaan warna, misal warna merah untuk peringatan, hijau untuk tanda oke. Ergonomi baik untuk pendefinisian, standar, dan pedoman pembatasan bagaimana kita mendesain aspek tertentu dari sistem. Macam interaksi. Interaksi bisa dikatakan dialog antara user dengan komputer. Berbagai sistem aplikasi mempunyai bentuk interaksi yang berbeda-beda. Model atau jenis interaksi antara lain yaitu A. Antarmuka dengan baris perintah tunggal. B. Bahasa sehari-hari atau bahasa alami yang dibagi menjadi 3 bagian lagi. Pertama, dialog dengan tanya jawab terstruktur, formulir isian, dan kertas kerja. WIMP atau Windows Icon Menu Pointer. Baris perintah tunggal. Cara memberi instruksi kepada komputer secara langsung dapat berupa tombol fungsi, karakter kata, atau kombinasi. Cocok untuk perintah berulang, lebih tepat untuk penggunaan yang ahli, menyediakan akses langsung pada fungsi sistem. Baris perintah harus mempunyai makna atau arti. Contohnya, sistem Unix atau Linux, DOS, Local Disk C, dir digunakan untuk menampilkan nama-nama berkas yang terdapat pada harddisk yang diberi identitas sebagai harddisk C. Keuntungan dan kerugiannya antara lain yang pertama, cepat, efisien, akurat, ringkas, luas inisiatif oleh pengguna, memerlukan latihan yang lama, membutuhkan penggunaan yang teratur, beban ingatan yang tinggi, jelek dalam menangani kesalahan. Untuk meminimalkan beban ingatan dan kesalahan pengetik, antara lain, pilihlah kata kunci yang mudah diingat, pendek ataupun singkat.
Gunakan format perintah yang konsisten. Tambahkan fasilitas bantuan yaitu help. Gunakan nilai-nilai default untuk mengurangi kesalahan ketik. Sediakan pesan-pesan yang jelas. Baris perintah terstruktur. Dialog ini memungkinkan perintah lebih dari satu baris yang dikemas dalam satu berkas, biasanya disebut batch file. Contoh, dalam DOS hampir selalu ada sebuah berkas bernama autoexec.bat. Berkas ini sebenarnya merupakan bentuk kemasan dari sejumlah perintah-perintah DOS. Contohnya ada di sini, seperti ini contohnya. Lalu, jika diperhatikan isi file di atas, maka masing-masing perintah sebenarnya perintah yang berdiri sendiri. Jika ada pengguna yang kurang kerjaan, maka segera setelah ia menghidupkan komputernya, ia akan selalu mengetikkan perintah-perintah di atas satu demi satu. Bagi pengguna yang smart atau pintar, dapat dipastikan ia tidak akan mengetikkan perintah-perintah di atas satu persatu, karena dengan memberikan perintah lokalis C autoexec, maka keseluruhan perintah di atas akan dikerjakan komputer. Keuntungannya lebih cepat dan ringkas. Untuk kerugiannya, penelusurannya yaitu kesalahan. 3. Menu. Pertama, sekumpulan pilihan tampil di layar. 2. Pilihan tampil sesuai permintaan. 3. Dipilih dengan menggunakan mouse, kode bilangan atau huruf. 4. Pilihan dikelompokkan secara urut, yaitu sangat penting membuat pengelompokan yang baik. 5. Sistem menu dapat berupa menu datar. Menu datar cara akses pilihan dapat menggunakan selektor pilihan yaitu bulat yang dapat berupa angka atau huruf. Dapat juga dengan kursor, highlight marker, tombol enter. Ini contoh kursornya yang bisa disebut dengan highlight marker. Menu tarik, pull down menu atau pop up menu. Disebut menu tarik karena seolah-olah kita memegang sebuah menu atau pilihan dan kemudian menarik ke bawah atau ke samping ataupun ke atas untuk melihat submenu dari menu atau pilihan tersebut. Setelah pilihan dikonfirmasi, maka daftar subpilihan menjadi tidak terlihat lagi. Memanfaatkan sistem OINP. Keuntungan atau kerugian: memerlukan sedikit pengetikan, beban memori manusia rendah, struktur terdefinisi dengan baik, perancangan mudah, tersedia banyak tool, seringkali lambat, memakan ruang layar, memakan banyak memori, simpan atau aktif layar. Tidak cocok untuk dialog inisiatif penggunaan paksa. Ini contoh menunya di sini bisa kita lihat. Oke, kita lanjut. 4. Bahasa alami. Pengguna memberikan instruksi-instruksi dalam bahasa alami yang lebih umum sifatnya. Jika dialog berbasis perintah tunggal, interaksinya sangat dibatasi oleh sintaksis yang digunakan. Dengan bahasa alami, pengguna dapat memberikan instruksinya dengan kalimat-kalimat yang lebih manusiawi. Kata-kata atau bahasa sehari-hari yang bisa digunakan, seperti display all dalam dbase. Contoh, dalam bahasa Pascal, while not at atau t, do begin, real atau t dengan s, if jika, if same lebih besar 3.0, then with nama mahasiswa, 2, n, 2, 5. Dialog dengan tanya jawab terstruktur atau query. Bila pengguna melakukan interaksi dengan menggunakan serangkaian pertanyaan, cocok untuk penggunaan pemula, selalu digunakan dalam sebuah sistem informasi. Bahasa query digunakan untuk menyusun informasi yang akan ditampilkan dari database berdasarkan jawaban dari proses tanya jawab terstruktur. Efektivitas penggunaannya tergantung pada pemahaman struktur database, bahasa pemrograman dan pembuatnya. Contoh, SQL select name, nama from mahasiswa where IPK lebih dari sama dengan 3.0. Formulir isian.
yaitu sebagai dasar untuk pendataan. Layar berbentuk formulir, data diinputkan pada kolom-kolom yang telah tersedia, perlu rancangan yang baik dan ada fasilitas perbaikan. Contoh seperti ini. Ini agak buram karena filenya kurang HD atau enggak HD. Jadi kita langsung lanjut saja. Spreadsheet, formulir isian dengan beragam variasi. Ada sel-sel yang dapat diisi data atau formula, bisa disebut dengan rumus. Rumus dapat berisi nilai yang melibatkan isi sel-sel yang lain, misal penjumlahan dalam satu kolom. Pengguna dapat mengisi dan mengganti data, namun lembar kerja tetap akan konsisten dengan perubahan tersebut, sehingga hasilnya tetap benar sesuai rumus yang telah ditentukan. Contohnya, Physical, QPro, Lotus 123, dan Excel. WIMP, yang bisa disebut juga dengan Windows Icon Menu Pointer atau Windows Icon Mouse Pull Down Menu, merupakan model baku untuk sistem komputer yang interaktif saat ini, khususnya untuk PC. Windows, area pada layar komputer yang dimiliki oleh terminal yang mandiri, dapat berisi teks atau gambar, dapat bertumpukan, disembunyikan, atau ditampilkan semua. Tersedia scroll bar untuk menggulungkan layar naik turun atau menggeserkan layar kanan kiri. Title bar berisi judul atau nama dari Windows. Dalam aplikasi dapat terdiri dari satu atau lebih jendela yang bekerja dan tidak saling mempengaruhi. Icon, gambar atau simbol kecil, digunakan sebagai representasi dari objek. Windows dapat diperkecil menjadi icon-icon untuk mempermudah akses. Bentuk icon bermacam-macam variasi bentuk, gambar, warna, namun harus tetap representasi dari objek yang diwakili. Kelebihannya, icon merupakan variasi dari menu karena satu icon menunjukkan suatu aktivitas yang dalam sistem menu dinyatakan dalam bentuk teks. Merupakan terobosan besar karena mempunyai sifat yang alamiah, ringkas, mudah diingat, mudah dipelajari, dan mudah dikenal. Gambar lebih bersifat umum daripada tekstual, menyingkat waktu dan memperkecil usaha untuk mempelajari software. Kinerja user lebih tinggi. Adanya penurunan tingkat kesalahan bagi pemrogram. Dapat dengan mudah mengelompokkan icon berdasarkan atributnya. Kekurangannya yaitu penggunaan icon menyembunyikan penurunan produktivitas di balik penampilan yang ramah. Penggunaan icon bisa membingungkan dan boros tempat, tidak efektif bila berurusan dengan perintah-perintah yang banyak tetapi serupa. User tertentu lebih suka membaca suatu teks karena lebih jelas, membutuhkan waktu lama, dan sulit untuk menemukan icon yang cocok dengan aktivitas yang akan dijalankan. Solusinya dapat diperjelas dengan menambahkan pesan 2 atau dengan 3 kata, dapat permanen atau sementara, hanya muncul pada saat mouse atau kursor berada pada icon tersebut. Tidak adanya standarisasi. Ini contoh Windows, dan ini contoh yang akan tampil di Windows. Oke, lanjut. Pointer merupakan bagian yang terpenting sejak munculnya model WIMP, yang berguna untuk menunjuk dan memilih icon atau menu. Biasanya digerakkan oleh mouse, tetapi bisa juga dengan joystick, trackball, tombol kursor. Bentuknya bermacam-macam seperti ini, dan ada 6 macam di sini. Menu, pilihan operasi atau perintah yang ditawarkan pada layar. Pilihan dipilih dengan pointer. Keyboard terbaru terkadang dilengkapi dengan fasilitas untuk pemilihan menu. Menu dapat mengambil sebagian besar dari ruangan layar. Solusinya, gunakan menu pull down, yaitu tarik ulur atau pop up. Menu pull down adalah menu yang menyeret turun dari judul tunggal pada bagian atas layar. Menu pop up nampak jika daerah tertentu di layar, yang mungkin ditandai oleh suatu icon yang diklik. Menu lain yaitu menu pin up, yaitu akan tinggal sampai secara eksplisit diminta user untuk hilang atau selesai. Menu fall down mirip dengan menu pull down, namun bar atau batangnya tidak harus
tidak harus untuk secara eksplisit dipilih. Menu cascading atau yang bersusunan, satu pilihan menu membuka menu lain yang berhubungan padanya. Menu V, Y. Opsi menu diatur dalam lingkaran, lebih mudah untuk memilih item daerah target lebih besar dan lebih cepat, yaitu jarak yang sama untuk sembarang opsi. Beberapa komponen tambahan dalam model WIMP, yaitu radio button, kumpulan pilihan yang harus memilih salah satu, tak boleh lebih dari satu. Checkbox, kumpulan dari pilihan-pilihan yang boleh memilih satu atau lebih dari satu valetes atau valet. Kumpulan kemungkinan mode yang tersedia, ditambah mode yang aktif saat itu, biasanya adalah sekumpulan icon yang ditata secara berdampingan atau tile icon. Contohnya, paket untuk menggambar memiliki palet yang mengindikasikan apakah kotak, lingkaran, garis, ataupun teks yang akan digambar, dan yang lain lagi mengindikasikan warna-warna yang tersedia pada paket tersebut. Combo box, list box, kotak dialog, yaitu jendela yang berisi informasi penting, seperti pada saat user akan menyimpan file, maka muncul kotak dialog untuk memberi nama file tersebut. Setelah file disimpan, kotak dialog selesai di tugasnya dan menghilang dari layar. Kotak peringatan muncul untuk memberitahu kesalahan atau ada tuntutan. Dampak sosial dalam organisasi. Pertama, untuk orang lain, keinginan untuk menjadikan berkesan, menimbulkan keingintahuan, persaingan, dan takut gagal. Kedua, motivasi, yaitu takut, ambisi, kepuasan diri, dan kesenangan. Sistem yang tidak cukup mewadahi interaksi ini dapat menyebabkan frustasi dan berkurangnya motivasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.